Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertus Ridho Aryadi. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang memimpin perubahan dan inovasi. Memimpin perubahan dan inovasi. Memimpin perubahan dan inovasi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemimpin di era modern ini. Dunia yang terus berubah dengan cepat menuntut organisasi untuk beradaptasi dan berinovasi agar tetap kompetitif. Pemimpin yang efektif harus mampu menavigasi proses perubahan yang kompleks dan memobilisasi orang lain untuk mendukung visi dan misi yang baru. Langkah-langkah dalam memimpin perubahan dan inovasi. Yang pertama, membuat visi yang jelas dan menginspirasi. Visi yang jelas harus ambisius namun realistis dan harus dapat menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mengikutinya. Yang kedua, mengkomunikasikan visi tersebut secara efektif. Kita dapat menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan kita, dan kita dapat memastikan bahwa semua orang memahami tujuan dan manfaat dari perubahan tersebut. Yang ketiga, membangun koalisi yang kuat. Kita dapat membangun koalisi yang mencakup orang-orang dari semua tingkatan organisasi dan dengan berbagai keterampilan dan pengalaman. Yang keempat, memberdayakan orang lain. Memberikan informasi, sumber daya, dan pelatihan yang mereka butuhkan untuk berhasil. Kita dapat mendorong mereka untuk berbagi ide dan umpan balik agar perusahaan kita dapat menentukan perubahan dan inovasi dan dapat diterima oleh karyawan dan orang lain. Yang selanjutnya, mengatasi perlawanan. Antisipasi perlawanan dan bersiap untuk mengatasinya. Kita dapat menggunakan komunikasi yang jelas, empati, negosiasi untuk mengatasi kekhawatiran orang-orang. Yang selanjutnya, merayakan keberhasilan. Ini akan membantu menjaga motivasi tim dan menunjukkan kepada orang lain bahwa perubahan tersebut sesuai rencana dan dapat dijalankan. Cara untuk memimpin perubahan dan inovasi. Yang pertama, kita dapat melihat orang-orang sejak awal. Semakin awal orang-orang terlihat dalam proses perubahan, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mendukungnya. Yang kedua, fokus pada manfaat. Kita dapat membantu orang-orang untuk memahami bagaimana perubahan akan manfaat bagi mereka. Yang ketiga, memberikan pelatihan dan dukungan. Dengan memastikan orang-orang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam lingkungan yang berubah. Yang keempat, bersikap transparan dan terbuka. Berkomunikasi secara terbuka dan sering dengan orang-orang tentang kemajuan perubahan. Ini dapat membantu untuk mencapai inovasi. Yang kelima, terbuka untuk umpan balik. Kita dapat meminta umpan balik dari orang-orang dan kita dapat menggunakan untuk meningkatkan proses perubahan, atau kita dapat belajar dari perusahaan yang telah sukses melakukan perubahan. Yang keenam, jika perubahan dan inovasi tersebut telah terlaksana atau sukses, kita dapat mengakui dan merayakan pencapaian tersebut.
Yang selanjutnya, membangun budaya inovasi. Di era yang serba cepat saat ini, organisasi yang ingin berkembang dan bertahan harus mampu beradaptasi dan berinovasi. Membangun budaya inovasi merupakan kunci mencapai hal baru. Budaya inovasi adalah lingkungan di mana ide-ide baru didorong, dihargai, dan diimplementasikan. Ini adalah tempat di mana orang dewasa bebas untuk mengambil risiko, bereksperimen, dan belajar dari kegagalan. Tantangan dalam mengelola perubahan. Yang pertama, perlawanan terhadap perubahan. Orang-orang pada umumnya memiliki kecenderungan untuk menyukai rutinitas dan merasa tidak nyaman dengan perubahan. Hal ini dapat meningkatkan resistensi terhadap perubahan yang diinisiasi baik secara terbuka maupun terselubung. Yang kedua, kurangnya komunikasi dan transparansi. Komunikasi yang tidak efektif dan kurangnya transparansi dapat menyebabkan kebingungan, frustasi, dan rasa tidak percaya di antara para pemangku kepentingan. Yang ketiga, kurangnya dukungan dan sumber daya. Mengelola perubahan membutuhkan sumber daya yang memadai, baik dalam hal finansial maupun waktu maupun personal. Yang keempat, kurangnya keterampilan dan pengetahuan. Karyawan mungkin tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan perubahan. Kesimpulan, memimpin perubahan dan inovasi adalah tugas yang menantang, tetapi juga bisa bermanfaat. Dengan mengikuti langkah-langkah yang dibahas dalam presentasi ini, semoga kita dapat meningkatkan peluang untuk sukses dan membawa organisasi ke level selanjutnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.